Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa melaksanakan ibadah rumah tangga pada tanggal 10 September 2020. Biarpun secara online pada malam hari ini, semoga jemaat semuanya dalam keadaan kondisi yang sehat. Tuhan senantiasa menyertai kita, biarpun kondisi pandemik COVID yang semakin lama semakin bertambah. Sehingga warga masyarakat yang terkena COVID makin bertambah juga. Dan kita patut bersyukur masih dipelihara oleh Tuhan. Dan jangan lupa kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah malam hari ini dengan memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 249 bait 1 dan 2. Terikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Terikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Yang kedua, baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami akan mulai ibadah malam hari ini untuk berserah di dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan pernyataan serta hikmat berkat-Mu. Melalui ibadah yang kami lakukan malam hari ini, terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari awal hingga akhirnya nanti. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membawakan firman kebenaran yang datang dari-Mu, bahwa kami untuk mengerti dan memahami seturut dengan perintah-perintah Tuhan, sehingga hati kami terbuka menerima perintah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pada malam hari ini kita ambil dari Roma 6 ayat 12-13 dengan tema biarkan Tuhan mengendalikan hidup Anda dan saya. Saya mencoba membuka dari Roma 6 ayat 12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan sekaranglah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dikendalikan oleh sesuatu. Adalah yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah ego kita. Atau harapan-harapan orang lain. Mungkin Anda dikendalikan oleh rasa takut, rasa bersalah, dendam, atau akar pahit. Kebebasan datang ketika Anda memilih apa yang akan mengendalikan Anda dan saya. Jika Tuhan bukan yang nomor satu di dalam kehidupan Anda dan saya, pasti ada yang lain yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya, sering kehidupan yang kita bawakan, yaitu tentunya kalau bukan Tuhan sendiri, pasti ke arah yang negatif. Hidup akan terasa jauh di dalam kebenaran. Ketika Kristus mengendalikan hidup kita dan Anda, maka Ia selalu menggerakkan Anda ke arah yang benar dan tepat. Tentunya di situ akan ada rasa damai, sukacita, hati yang teduh, untuk menjalani kehidupan kita bersama keluarga dan handai taulan. Oleh sebab itu, di firman Tuhan di Roma 16 ayat 12 sampai 13 yang sebagian saya sampaikan adalah, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Demikian juga di Ayub 23 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak ada di sana. Atau aku ke barat, tidak aku dapati Dia. Di utara aku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku tidak melihat Dia, karena Dia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia mengakui aku, menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Demikian di Ayub 23 ini kita membaca ini. Ayub ini kita kadang-kadang suka bertanya, dan kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari sering mempertanyakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bertanya, benar nggak ada Tuhan? Di sini ada, sebelah sana kita mencari ke arah manapun, kita tidak menemukan. Bahwasanya di dalam kehidupan ini, kita sering diuji oleh Tuhan. Kalau kita diuji demikian terus, menerus dalam kehidupan kita,
akan timbul seperti emas. Seperti juga kalau saat kita pada waktu belajar, kalau kita belajar berulang kali di dalam pelajaran tersebut, pada saat esok hari kita melakukan tentamen atau ulangan, kita akan hafal semuanya. Demikian kehidupan kita yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Daud sering mengeluh tentang Tuhan yang seakan-akan tidak hadir. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkan Daud. Begitupun Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Berulang kali Tuhan telah berjanji, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Di Ibrani 13 ayat 5. Namun Tuhan tidak menjanjikan bahwa Anda dan saya selalu merasakan kehadirannya. Sesungguhnya Tuhan mengakui bahwa kadang Dia menyembunyikan wajahnya dari kita. Di Yesaya 45 ayat yang 15. Ketika Anda dan saya tahu apa menyebabkan keputusan Anda dan saya, mari kita berdoa secara spesifik. Untuk apa yang Anda butuhkan, kita bisa berbicara kepada Tuhan, dan apa yang kita inginkan, kita bisa bicara langsung kepada Tuhan. Dan kita kerap mengalami persoalan-persoalan sangat rumit dan hampir mengambil jalan pintas di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa pertolongan Tuhan. Namun kita sulit mengenali Dia karena cara kedatangannya di luar dugaan kita. Bentuk pertolongannya adalah berlawanan dengan keinginan kita. Bukannya membaik, malah semakin memburuk. Saat keadaan berlawanan dengan harapan kita harus bersiap-siap. Jangan-jangan Tuhan malah tengah datang mendekati kita dan menghampiri kita. Tuhan tidak berjanji memuaskan keinginan kita. Namun Dia pasti menyungkupkan kita asal kita mengenal kehadirannya. Penyertaan Tuhan hari ini akan melawat dan melakukan pekerjaan sepanjang hari kita. Ada kata-kata, manusia kuat, hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat memilih cobaan, dan bersyukur semuanya kekurangan-kekurangan dan kelebihan yang dilaluinya. Tuhan memberkati. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami yang boleh kami rasakan dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati udara yang segar, nafas kehidupan. Bahkan pada saat ini Tuhan boleh menyertakan kami, memberi kami kekuatan,
kemampuan untuk dapat datang beribadah di tempat ini. Dan seraya bersyukur karena kasih penyertaan-Nya. Anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih pula hari ini Tuhan, perkenanan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam hidup kami menjalankannya. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Guntur Harimukti dan keluarga, untuk penatua, diaken, koster, pemain musik atau singer, guru sekolah minggu, operator RCD, dan lain-lain. Biarlah Tuhan pelihara kami dan menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan berikan kami kekuatan agar kami selalu setia di dalam pelayanan di gereja kami ini ya Bapa. Begitu juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit atau yang berduka. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu Kau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena pun kami tahu tiada berkat yang lebih baik selain penyertaan-Mu di dalam kesehatan, kebahagiaan, karena semua itu tiada ternilai harganya. Untuk bangsa dan negara kami tercinta, yaitu NKRI adalah harga mati untuk mencapai suka dan duka dan sukacita rakyat adil dan makmur. Semuanya ini kita bisa berjalani bersama-sama ya Tuhan dengan seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Untuk memerintah di negeri kita tercinta ini kami mohon penyertaan Tuhan. Mulai dari pemerintah pusat yang paling tinggi hingga pemerintah daerah yang paling rendah. Kiranya Tuhan pimpin mereka, kuasai mereka, sehingga ide-ide yang ada di dalam pemerintahan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan ide-ide yang jitu, semuanya untuk kebutuhan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Dan apapun yang menjadi keinginan kami, biarlah setiap doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan kita memuji Kidung Jemaat nomor 37B, bait 1 dan 2.
Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya nyesat, oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Mari kita terima berkat pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan pelindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tinggal di rumah tangga kita masing-masing, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat, salam sehat, dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.